Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi bersama Kak Sherlita. Di sini kita akan membahas materi tentang refleksi atau pencerminan. Nah, siapa ya nih yang udah pernah bercermin? Jadi, kalau misalkan kalian udah pernah bercermin di rumah, nggak jauh dari itu kita akan membahas materi tentang refleksi atau yang biasa kita sebut dengan pencerminan pada geometri transformasi. Sebelum itu, pernahkah kalian memperhatikan konsep matematika yang terdapat pada kain tenun ikat geringsing? Buat adik-adik yang belum tahu kain tenun ikat geringsing itu apa sih? Kain tenun ikat geringsing itu ada berbagai macam motif. Jadi, kakak ambil cuma 2 motif aja, yaitu motif yang ini dan juga motif yang satunya lagi. Nah, apa sih kaitan dari kain tenun ikat geringsing atau konsep matematika yang ada pada kain tenun ikat geringsing itu ada apa sih? Nah, jadi pada kain tenun ikat geringsing itu ada suatu pencerminan atau refleksi. Jadi, dalam matematika, refleksi atau pencerminan merupakan sebuah transformasi geometri di mana suatu gambar atau bentuk dipantulkan atau dicerminkan terhadap suatu garis tertentu yang disebut dengan garis cermin atau sumbu pencerminan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumbu pencerminan? Kita lihat gambar di samping. Jadi, ini terdapat 2 kotak, yaitu ada kotak sebelah kanan dan juga kotak sebelah kiri. Lalu juga ada garis, nah ini disebut dengan sumbu pencerminan. Atau bisa kita anggap ini sebagai kita bercermin ya garisnya. Ketika gambar yang di kanan itu merupakan gambar asli, dicerminkan terhadap garis yang di tengah ini, maka akan menghasilkan bayangannya, yaitu gambar yang di sebelah kiri. Sama seperti kita bercermin, kalau misalkan kita bercermin, berarti bayangannya ada di depan kita, atau dipantulkan seperti itu. Gimana? Udah paham belum? Nah, di sini ada rumus dari suatu pencerminan. Ketika P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangannya atau P aksen itu X, negatif Y. Nah, gimana kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu Y? Itu akan menjadi kebalikannya ya adik-adik. Jadi, P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangannya atau P aksen menjadi negatif X, Y. Kebalik ya teman-teman. Kalau misalkan kita cerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya yang akan menjadi negatif. Tapi kalau misalkan kita cerminkan terhadap sumbu Y, X-nya yang akan menjadi negatif. Sampai sini udah paham? Kalau belum, coba lihat dulu contoh soal yang ada pada slide. Gambarlah bangun segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius, kemudian gambarlah hasil bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk menyelesaikan contoh soal yang tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik ABC. Kemudian hubungkan ketiga titik-titik tersebut sehingga membentuk segitiga. Kita lihat titik A, kita buat titik A, lalu titik B, dan juga titik C. Kita hubungkan terhadap titik-titiknya ya. Titik A kita hubungkan ke titik B, lalu titik B kita hubungkan terhadap titik C, dan titik C kita hubungkan terhadap titik A. Sehingga kita akan memperoleh bentuk segitiga seperti gambar yang satunya lagi ya. Lalu untuk langkah yang kedua, lakukan pencerminan pada segitiga sama sisi ABC yang sudah kita buat tadi terhadap sumbu X yang diperoleh bayangannya, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Kita lihat yang tadi kita sudah dapatkan segitiga A, B, C, sehingga ketika kita cerminkan terhadap sumbu X itu yang mana? Jadi di dalam koordinat kartesius ada sumbu Y,
dan juga sumbu X. Di sini adalah sumbu Y, lalu yang ini adalah sumbu X. Nah, jadi di dalam koordinat kartesius yang tegak lurus ini merupakan sumbu Y, dan yang merentang ini adalah sumbu X. Ketika ABC atau segitiga ABC itu kita cerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X-nya, maka akan mendapatkan bayangannya yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Nah, mari kita uraikan setiap titik dari segitiga terhadap sumbu X yang ada. Kita lihat yang pertama titik A. Kita lihat yang pertama titik A, dia berada pada koordinat 3,3. Ya. Jadi bayangannya itu akan menghasilkan, tadi kan untuk yang rumus Px, Y ketika dicerminkan terhadap sumbu X itu akan menghasilkan Px, negatif Y. Jadi Y-nya yang akan berubah menjadi negatif. Nah, kita lihat bayangannya yaitu A aksen ini. Ini koordinatnya 3 dan negatif 3. Oh, ternyata benar ya hasil pencerminannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan titik B? Kita lihat lagi titik B. Itu berada pada 1,1 dan hasil bayangannya akan menjadi 1,-1. Begitu pula dengan yang C. Yang C itu berada pada koordinat 5,1 dan hasil bayangannya akan menjadi 5,-1. Nah, gimana teman-teman? Udah paham? Di sini kita ada latihan soal ya. Adik-adik bisa kerjakan latihan soalnya. Jadi ini ada 2 latihan soal. Soal yang pertama, gambarlah bangun datar persegi PQRS pada koordinat kartesius, kemudian cerminkan terhadap sumbu X, lalu tentukan hasil bayangannya dari bangun datar tersebut. Soal yang kedua, tentukan bayangan dari A koordinat 3,4 dan juga B dalam koordinat -2,3 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Soal yang nomor 1 itu sama seperti contoh soal yang tadi ya adik-adik. Kalian bisa kerjakan di rumah untuk latihan soalnya dan juga belajar lebih lanjut lagi tentang refleksi atau pencerminan biar kalian semakin paham dengan materinya. Oke, terima kasih semuanya karena sudah berpartisipasi dan juga sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, selamat mengerjakan untuk latihan soalnya. Kalau kalian ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.